Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Jamaah sajadah fajar dimanapun berada, baik yang ikut secara langsung maupun yang online, baik di dalam maupun di luar negeri yang sangat kami hormati dan insya Allah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus Bapak Kiai Haji Munir yang sangat luar biasa memanage Sajadah Fajar sudah 6.000 lebih tayangan, tapi sangat konsisten, istiqomah. Jadi bukan bermaksud memuji ya, untuk melakukan hal semacam ini secara istiqomah itu tidak gampang. Tidak semua orang mampu. Apalagi dari satu masjid ke masjid yang lain secara istiqomah. Itu bukan pekerjaan yang ringan, ya. Bukan pekerjaan ringan. Tanpa kesungguhan itu suatu hal yang mustahil. Dan eh, sebenarnya saya kalau tidak salah pernah menyarankan kepada beliau untuk dimasukkan ke rekor muri, ya. Bukan bermaksud untuk pamer, tapi untuk fa'amma bini'mati rabbika fahadis. Apabila mendapatkan suatu kenikmatan, maka ceritakan kepada orang lain. Maksudnya bukan untuk pamer, tapi supaya orang lain meniru. Itu intinya. Jadi sesuatu kebaikan itu disiarkan, disampaikan kepada siapapun supaya berdampak kepada yang lain sehingga yang lain mau mengikuti. Itulah manfaatnya. Jadi hal yang semacam ini perlu digetok tularkan, istilahnya orang Jawa digetok tularkan. Karena kalau kita amati, meskipun ini dilaksanakan setiap pagi, ya, sebenarnya kalau ini dilaksanakan setiap pagi seluruh Indonesia, bahkan ini bisa diikuti oleh negara manapun, wah, ini menjadi suatu forum yang sangat luar biasa. Menjadi satu forum yang dapat mempersatukan umat Islam bukan hanya dalam kajian pengetahuan saja, tapi dalam ubudiyah dan amaliyah, praktek nyata. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita amati kehidupan sosial saat ini, itu sungguh sangat memprihatinkan. Itu bagi orang-orang yang mempunyai kepedulian sosial, mempunyai kepedulian religius, mempunyai kepedulian terhadap masa depan umat. Tapi kalau orang yang ya udahlah, yang penting kan saya selamat, ya sudah dianggapnya biasa-biasa saja. Tapi bagi orang yang mempunyai rasa kepedulian itu sungguh sangat merisaukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat Islam jumlahnya 86,9%. 86,9%. Harusnya apa saja itu berkiblat kepada umat Islam. Tapi apa yang terjadi? 86,9% itu justru harus mengikuti, harus tunduk, harus diatur, harus dipermainkan oleh yang jumlahnya sangat sedikit, bahkan oleh orang Islamnya sendiri. Kenapa oleh orang Islamnya sendiri? Karena orang Islamnya sendiri tidak paham. Sebetulnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jimat kepada kita. Saya katakan jimat karena kita ini masih suka dengan jimat. Sebetulnya jimat itu hanya sebuah kata-kata yang diyakini mempunyai kekuatan. Jadi sebenarnya ngapain kita cari jimat-jimat yang lain? Karena Allah sudah memberikan kepada kita. Apa itu jimatnya?
sangat sederhana sekali. Siapapun umat Islam pasti tahu. Apa itu? Wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dalam tali agama Allah wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dalam tali agama Allah jami'an, seluruhnya, wala tafarraqu, dan jangan saling bercerai-berai. Seandainya jimat itu dipakai oleh kita, diyakini, diamalkan dengan sungguh-sungguh, maka 86,9% itu baru terasa. Baru kita merasakan bahwa kita memang ya'lu wala yu'la alaih. Tapi apa yang terjadi? Justru jangankan dengan umat lain, dengan sesama Islam saja, umat Islam itu sulit untuk bersatu. Kalau kita tidak bisa bersatu, maka jangan harap kita menjadi kuat, jangan harap kita bisa menjadi maju. Nafsi-nafsi itu nanti pada saat kita dihisab itu nafsi-nafsi. Tapi kehidupan di dunia ini harus bersatu. Jangan diamalkan nafsi-nafsi itu di dunia. Nafsi-nafsi itu nanti kita mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di dunia kita ini makhluk sosial. Memang kita makhluk individu, tapi kita makhluk sosial. Tidak mungkin kita bisa melakukan apapun dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain. Begitu kan, begitu juga dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa sendiri-sendiri. Tapi kita memerlukan antara satu dengan yang lain. Tapi ingat, kita juga hamba Allah. Di dalam melakukan antara satu dengan yang lain, dalam melakukan aktivitas kehidupannya, kita tidak boleh sama dengan yang lain. Karena kita apa? Kita hamba Allah. Kita ingat ada aturan dalam kehidupan beragama. Kita aturannya adalah kitab suci masing-masing. Harus taat kepada kitab sucinya. Kita sebagai seorang muslim harus taat kepada Al-Quran dan hadis. Sebagai warga negara kita harus taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila itu diamalkan, insya Allah kita Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Kita di dunia selamat, di akhirat juga selamat. Tapi bagaimana mungkin di akhiratnya selamat kalau di dunianya saja sudah tidak jelas? Supaya kita selamat di akhirat, ya selamat dulu di dunia. Insya Allah, kalau kita dunianya selamat, akhiratnya pasti selamat. Tapi kalau dunianya tidak selamat, ya akhiratnya wallahu a'lam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengikuti sajadah fajar beberapa kali, begitu penceramahnya sudah selesai, langsung bubar. Sehingga seolah-olah sajadah fajar ini hanya seremonial saja. Yang penting pagi ada ceramah, selesai ceramah, langsung selesai. Padahal yang penting adalah diskusinya sebetulnya. Karena ceramah itu satu arah, apalagi saya ini dari Jakarta. Sajadah fajarnya di Kalimantan, diikuti oleh orang seluruh Indonesia, nggak tahu dari mana saja. Sangat terbatas komunikasinya, hanya melalui online. Kalau selesai ceramah selesai, ya manfaatnya ngapain? Dengerin aja dari radio, dengerin aja dari TV, udah selesai. Tapi sebetulnya yang lebih penting adalah bagaimana komunikasi, bagaimana diskusi. Karena yang ada di dalam diskusi-diskusi yang di TV dan lain sebagainya, semuanya sudah diatur oleh host. Tapi di sini tuh sebenarnya tidak. Kita bebas, justru diskusinya itulah yang lebih mengena. Karena apa? Karena mungkin yang disampaikan oleh penceramah belum tentu yang dibutuhkan oleh jamaah. Tapi dengan adanya diskusi, maka terjadilah komunikasi. Dengan komunikasi itu ada hal-hal yang penting.
yang saling dibutuhkan. Mungkin si A tidak membutuhkan, tapi si B membutuhkan. Itu sebetulnya yang lebih penting. Apalagi dalam bukan hanya di sajadah fajar saja, di kajian-kajian agama dimanapun yang disampaikan hal-hal yang sifatnya rutinitas saja. Padahal persoalan bangsa dan negara, persoalan agama itu begitu sangat kompleks. Tapi yang disampaikan sifatnya seremonial saja. Persoalan-persoalan yang sekarang ada di lingkungan kita tidak disentuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya dihubungi Pak Kiai Munir. Insya Allah saya bersedia dengan catatan saya ngomong sebentar saja, nanti kita diikuti dengan diskusi. Karena diskusi itulah yang lebih penting. Satu kalimat saja tadi saya sampaikan. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Itu jimat yang sangat luar biasa yang selama ini belum dimanfaatkan, belum diamalkan oleh umat Islam. Bukannya wa'tasimu, tapi watafarraqu. Akibatnya apa? Umat Islam yang 86,90% bagikan buih. Itu yang mengatakan bukan saya, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat minimal untuk diri saya. Syukur-syukur jamaah sekalian. Saya sangat mengharapkan ini bisa diteruskan dengan diskusi yang lebih mengena. Apalagi memaknai waktasimu itu seperti apa sih? Kenapa Allah memerintahkan waktasimu? Orang Jawa mengatakan, orang Indonesia mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau sapu lidi cuma satu tidak berarti, tapi begitu beberapa sapu lidi diikat menjadi satu, menjadi sapu, maka baru berguna. Oh, ternyata kita harus bersatu. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Nanti kita akan temukan kenapa kita perintahnya oleh Allah Subhanahu wa taala bersatu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada aktivitas yang melebihi umat Islam dalam satu hari kita ketemu 5 kali. Dalam satu pekan minimal ada satu sholat Jumat. Dalam satu tahun minimal ada dua sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Dalam seumur hidup kita bertemu satu kali wajibnya yaitu ibadah haji. Seluruh dunia, umat Islam seluruh dunia kumpul di dalam satu pertemuan di Arafah. Tapi apa manfaatnya? Apakah setelah itu kita punya rasa kebersamaan, rasa persatuan? Seluruh dunia dipertemukan oleh Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu saja. Saya kembalikan lagi kepada host. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Dr. Mustadi Al-Hadi. Dan ini nanti yang kita biasakan setiap pagi belum ceramahnya mungkin sekitar 10 menit, selanjutnya akan